menjadi penentu kemenangan. Betul, setuju sih. Apalagi Aura mereka bawa Kari. Iya. Ini counter dari semua hero-hero tanky di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Kalau space created-nya buat Kabuki seperti game kedua, ini kemungkinan besar Aura Fire mereka bisa mengamankan game ini. Tapi penentuan akan kita lihat tentunya di game ketiga. Aura Fire versus EVOS Legends. Apakah EVOS Legends yang akan membungkus game ketiga? Atau Aura Fire yang akan membakar pemain-pemain dari EVOS Legends? Wah, kalau begitu kita bakar dulu semangat FPL Arena, pada tepuk tangannya. Luar biasa sekali, semakin meriah dan juga semakin panas di game terakhir ini. Dan kembali, saatnya menyaksikan bagaimana Fanstrong yang akan menjadi sosok penting untuk masuk nanti di level 4. Tapi Sin bersama dengan Hai harus bahu-membahu, tapi di area top lane Aran dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi itu adalah Uranus, jadi dia akan back lagi sesaat setelah ini ya. Dan ya yang menarik adalah emblem set dari Sun Sujin. Impurage lagi dan lagi dibawakan oleh dia. Meskipun kita tahu ini Impurage adalah mungkin emblem untuk Magic ya, tapi ada adaptive attack yang bisa didapatkan dari Impurage. Ini cukup menarik, tapi Fanstrong sepertinya bakal menjadi first blood korban pertama yang jatuh di tangan Aura Fire. Sementara Aran masih cukup sabar tentunya menghadapi Fluffy yang begitu seram di area atasnya. Dan itu lagi-lagi karena ada Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Jadi siapapun bisa keculik sama seorang Hai. Wah, ini damage awalnya juga dari Hai udah sakit juga sih karena Abyssal Trap-nya dan combo bersama Abyssal Arrow. Cuman sekarang dengan adanya Fluffy di top lane, mulai ngebantuin Aran dari sosok Fan. Dan lagi-lagi pressure di area mid-nya ini yang menurut aku harus jalan sih dari Aura Fire. Mereka punya Valentina bahkan yang bisa memberikan damage juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi Fan cukup tanky di area depan ya. Wah, ini War V1 dengan tebal-tebal. Sun Sujin ya. Tebal-tebal semuanya di Momo dan untuk Turtle sudah mulai hadir di Land of Down. Lagi dan lagi, untuk kedua goldlaner akan dibiarkan begitu saja, tapi pertarungan akan terjadi sebentar lagi. Penalty zone dibuka ke arah seorang Fan. Kali ini Sun Sujin masih bertahan di area depan, namun Fluffy kali ini udah dapatkan informasi yang tidak ada penalty zone sama berhasil dikebantah. Fan berhasil untuk mendapatkan turtle sling. Turtle pertama untuk Aura Fire. Ya, itu juga karena memang Sutsujinnya agak sedikit jauh di belakang dan untuk point retributionnya berhasil dipegang oleh Fan sendiri. Cuman sekarang yang berbeda adalah udah mulai ada Abyssal Arrow yang masuk ke dalam tubuh Fanstrong. Fanstrong apakah bisa dimakan lagi dan lagi oleh Hai. Tapi balikin keadaannya Puppet String yang connect dan makan Brans. Dengan satu buah Nibirus mengusir keberadaan dari seorang Hai. Dan dalam prediction 2 suara untuk Aura Fire. 2 suara kita EVOS ya Om Awa ya. Lumayan kita satu suara Gio ya, tapi Iya. ya mungkin secara personal kita melihat bahwa di bottom lane ini masih dipegang juga oleh Kabuki. Di mana dia bisa memberikan pressure dan membuat Brans ini harus memuluk turret dia. Ya. Mau nggak mau sih harus dilakukan seperti itu. Itu terjadi seperti di game kedua malah tadi. Benar. Dan Seperti yang deja vu. yang berarti bahwa Aura Fire mereka sukses untuk menjalankan strat mereka sekarang. Pressure Bransnya jangan sampai cepat jadi. Masalahnya aku belum ngelihat Heartguard yang maksimal dari Fanstrong. Dan malah Kabuki yang berhasil dapetin sedikit platingan. Dan Bennett Rage yang sempat dihindari oleh Kabuki. Terlihat begitu mulus perjalanannya di area bawah. Ya, ini Sin udah ngambil ke arah Hardguard juga. Berarti akan ada nantinya satu player dari Aura Fire yang akan kemasukan Valentina atau Angela KW. Iya, tapi Fanstrong lagi-lagi pressure dari Sin. Mencoba untuk ngeharas Fanstrong di area bawah dan Nibirus dari Brand ditabrak Sun Sujin ternyata. Tidak terprediksi bahwa rotasi dari Sun Sujin, tapi di area belakangnya Creed bakal coba bertahan dengan satu buah Hardguard. Fan masih punya, ada satu retribution yang memberikan efek slow, tapi Fan kali ini ditahan di area depan. Satu buah Federa Strike dari seorang Creed masih bisa mundur. Pressure yang gak connect, tapi Fanstrong yang justru menyelesaikan hidup dari seorang Fan kali ini di area rivernya. Ini banyak banget single target dari Aura Fire, dari Hai, dari Kabuki. Yang akhirnya membuat dari sosok teman-teman Aura Fire ini agak sulit ketika dipancing tim fight sama EVOS Legends. Ya itu pembacaan yang bagus juga ya tadi dari Fanstrong. Di mana dia mundur sedikit agar tidak terkena pressure trap. Iya. Ya. Itu benar-benar pinter banget. Oh ya itu nyaris juga sebenarnya. Tapi lagi dan lagi Aran dengan mode yang berbeda. Dia akan tetap melakukan split push Uranus. Iya. Ini Kembali Aran ke yang settingan sesungguhnya. pabrik nih. Aran settingan default. Dan ini lebih mengerikan ya karena Aran yang sekarang dia udah pegang level yang lebih. Dia pegang untuk mungkin dari sisi landing dia atas Fluffy.
Dan sekarang tinggal gimana caranya dari Fluffy coba untuk mengusir pergerakan Fan yang sekarang udah mulai ngelakuin kontes. Dan tidak akan dikontes karena memang sepertinya Fluffy juga tidak mau mengeluarkan penalty zone. Tapi Crit bakal dipaksa dipukul mundur oleh Fan dan juga Sin di area mid-nya. Hai, menaruh semua trap di area bawah. Lebih berfokus gimana caranya Brans ini di pressure oleh pemain-pemain dari Aura Fire kok. Iya, dan cukup berbahaya jelas karena mereka gak punya vision untuk EVOS Legends. Berbeda, map dari Aura Fire ini sangat-sangat terang. Terima kasih untuk Abyssal Trap yang sudah diamankan juga. Nah, ketahuan kan tuh Funstrongnya tuh, Iya. ada Abyssal Trap di situ. Walaupun ada low wave yang dikeluarkan, tapi itu juga nggak cukup untuk bisa memberikan keterangan map bagi teman-teman EVOS Legends. Bahkan bisa dibilang audience prediction kita ya bahkan 51-49. Udah tipis banget ya ternyata Ci ya. Tipis-tipis bisa dibilang ini bisa jadi game yang 50-50 sih. Semua balik lagi ke gold lane-nya. Apakah space create yang diciptakan sama empat pemain lainnya dari masing-masing tim ini bisa berimpact ke arah gold lane-nya nanti. Tapi goldnya udah pindah nih. Ya. Kabukinya udah naik ke atas, arannya pindah ke bawah. Wah. Ya. Dan yang bagus memang jelas ini adalah pick dari Selena sendiri ya. Yang dimana mereka ini cukup mengagetkan juga. Nah, ini jangan lupa buat teman-teman nonton juga MDL secara langsung di Perbanas Institute Esport for Everyone. Iya, karena kalian bisa datang nonton secara langsung. Tapi Fluffy masuk dari satu buah penalty zone dan dibakal makan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Fluffy, pressure yang connect tapi Sutsujin datang di area belakang. Mencoba untuk mengharus ke arah seorang Kabuki. Masih mencoba untuk di cover oleh seorang Sin-nya. Masih ada hard guard yang begitu baik dari seorang Funstrong. Tapi Sutsujin tidak mudah ditumbangkan. Bakal coba ditabrak balik. Masih bisa untuk ditahan ke kali ini. Ada satu buah trap yang connect. Namun ternyata Sutsujin masih terlalu tanky apalagi dengan bantuan satu buah hard guard di tangan Funstrong. Susah banget kena cicilannya Sutsujin. Damage-nya masuk ke dalam tubuhnya seperti nggak ada rasa apa-apa. Ya, tapi jangan kita lupakan bahwa Sutsujin juga dia gagal untuk menumbangkan Kabuki tadi. Iya. Masih bisa kabur ternyata dan itu berbahaya Tapi nantinya. Funstrong nggak punya hard guard, nggak bisa mundur kali ini. Tapi Wah. masih ada backup yang baik. Tapi ternyata hai di area belakang dengan satu buah bisa Lero. Tapi ternyata di area depannya lihat Fan-nya ditumbangkan oleh seorang Brans. Bersama dengan satu buah Federasi yang dibuka oleh Crit. Ya, dan turtle yang kali ini terbuka lebar untuk anak-anak EVOS Legend. Bakal segera mereka amankan tanpa adanya Fan, tanpa ada pemegang Retribution. Otomatis adalah Lord gratis untuk mereka. Dan Sutsujin bersama combo bersama Funstrong. Sangat-sangat luar biasa. Sangat sulit untuk ditumbangkan, sangat sulit menantikan kalau dia bisa hilang seketika di lane of down. Kecuali nantinya Kabuki yang udah punya item. Ya tapi tetap, ini Aran siapa yang akan menghentikan dia dulu? Karena EVOS Legends mereka belum punya jawaban untuk Aran yang bebas banget menahan 3-4 pemain. Tapi Sutsujin menabrak ke arah Aran yang sendirian di area bawah. Kali ini bakal coba di all in. Penalty zone yang memang connect. Hargat masuk tapi ternyata tidak berimpact begitu banyak. Dan bahkan membuat Aran tidak bisa diselamatkan. Tapi Fan masih mau lebih. Ada satu body yang memberikan efek slow ke arah seorang Crit. Tapi Fan harus berhati-hati, nggak akan ada backupnya. Sementara Funstrong mencoba untuk menahan. Kali ini Fluffy bersama dengan seorang Crit bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Fan. Hai, bakal coba untuk mengcover searah jauh. Tapi ternyata tahunnya sempat connect. Kabuki hilang. Ternyata lagi nyebrang di area atas. Memang Fan tidak hilang tapi lebih ada yang mahal yaitu Kabuki yang hilang di area sungai atasnya. Dan hilangnya sama Brans lagi. Akan memperdalam lagi gold dia, akan memperdalam tabungan dia kembali. Sehingga EVOS Legends sekarang mencoba untuk melakukan team fight besar-besaran. Early game memang harusnya dikuasai oleh Hai yang memiliki banyak sekali aspek untuk membuka map. Tapi nanti di arah mid to the late game, power dari Selena ini bakal berkurang banyak. Iya, dan juga untuk high ground defense ya, yang tidak dimiliki oleh Selena. Jadi memang ini cukup berbahaya dan seperti mungkin time bomb yang dimiliki oleh Aura, di mana mereka harus bermain dengan cukup cepat dari early game. Penalty zone lagi dan lagi ke arah seorang Sin. Dan Sin tumbang di tangan Brans. Terlalu bebas dari Bransnya. Ngebuka Federasi Strike bakal berfokus ke area red di area midnya. Sementara Hai mencoba untuk menahan di area depan Sutsujin dengan satu buah Baxia Unity dan juga Tortoise yang akan menahan pemain-pemain dari Aura Fire tidak bisa menyelamatkan turret di area midnya. Hati-hati, ini EVOS Legend ketika team fight besar-besaran, ingat ada Aran yang selalu mengganggu konsentrasi. Ini dia udah menghancurkan satu turret di atas, udah menghancurkan outer turretnya sehingga space dia untuk bisa melakukan speed push lebih terbuka. Lord yang pertama sudah mulai hadir di lane of down, EVOS Legend akan coba untuk mengamankan Lord tersebut karena mereka lebih unggul dari segi goalnya.
Iya. Ini kayaknya Brans harusnya udah punya dapat beberapa item yang dia butuhkan karena 401 KDA dari Brans di 9 menit pertama kita. Ya, dan sementara waktu memang yang split sekarang adalah Angela ya. Jadi ini untuk membaca juga bagaimana positioning dari Aura Fire. Nah, udah mulai ada notifikasi hardgap tuh bentar lagi tuh mulai masuk ke dalam tubuh siapa? Sujun kah? Atau bahkan mungkin karena Fluffy. Masih ditahan sih, tapi Fluffy ngebuka terlebih dahulu penalty Aran. zone-nya. Tapi Aran, oh datang dari area belakang. Fluffy dipaksa dipukul mundur. Sementara Aran bakal mendistract dengan coba untuk menahan Fanstrong di area depannya. Tapi Brans. masih flicker, tapi Brans flicker ke depan. Dan berhasil untuk melakukan Nibiru's ke arah Aran kali ini. Wah, itu benar-benar keputusan yang sangat-sangat baik. Offensive manuver dari Brans yang begitu tepat. Dapatkan Aran yang which is gak ada lagi frontliner yang kuat dari Ya. Aura Fire. Meskipun memang flicker harus dipakai ya tadi. Tapi setidaknya ini akan mendelay lagi agar Aura Fire mereka tidak akan dengan split push dan juga tidak akan ada badan. Fluffy? Ketika ada Lord ini. Tapi Fluffy mengincar ke arah serang Kabuki. Satu buah penalti zone dibuka pintu saja dan masih ada Hardguard yang bakal coba untuk membantu. Biar bertahan di hidup dari Fluffy di area depan. Tapi Van mencoba kena. untuk menahan 1 versus 5. Kali ini Van bergan seperti yang tidak bisa bertahan. Karena tumbang di tangan seorang Brans kali ini. Masih mau lebih dari EVOS Legend. Dari Suzuki berhasil untuk mendapatkan Lord pertamanya dan tidak bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Van sepertinya terlalu mengambil resiko untuk 1 lawan 5. Iya. Ini memang dari Van juga sebagai frontliner. Baru memiliki Sky Gordon Helmet Om yang baru ada impact dari Legend HP-nya. Ya, dan juga Brand sudah memiliki item-item penetration. Hunter Strike ada, Melvic dan juga 1 BOD. Dan Aran tugas dia sekarang ada 2. Mau ikut split push, mau ikut team fight atau harus melakukan split push. Menurut aku dia udah gak bisa split push lagi sih. Iya, Brand Karena- sudah punya power juga kan semua. Benar, karena Aura Fire dia bawa mid dan juga tank ini adalah posisi yang harus Wah, terlatih. Dan crit mempanisin tentunya dengan 1 buff dan Ice Strike. Aran. Kali ini Aran lagi-lagi bakal coba ditahan di area bawahnya. Brans terlalu free, terlalu bisa di cover sama pemain-pemain dari EVOS Legend. Sekarang jadi PR untuk Aura Fire. Gimana caranya? Mereka rontokin garda depan dari EVOS Legend dulu biar Bransnya bisa mundur. Pergerakan Apix Fluffy sih sebenarnya jadi kunci untuk EVOS Legend dengan clicker bersama dengan penalty zone dan sekarang dia udah pegang ke arah penalty zone. Dan Susujin bakal menantikan adanya hardguard masuk ke arah Fluffy tubuh dan masuk target. penalty zone karena seorang pandan tumpang begitu saja. Sementara Brans masih tidak tergapai oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini 4 melawan 5 sementara Lordnya sudah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Bakal coba ditahan, Kabuki kali ini bakal melakukan clear cepat dan masih bisa melakukan defense. Tapi sepertinya harus kehilangan turret di area midnya. Wah, Fluffy-nya yang kemasukan hardguard tadi juga berani untuk maju ke area paling depan dan base turret di area midlane sudah dirontokkan oleh EVOS Legend. Apakah masih bisa ditahan? Masih bisa di defense kali ini. Sementara turret di area bawah tentunya akan menjadi satu tujuan yang sudah akan dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Turret base yang pecah diruntuhkan semuanya 3 lini untuk EVOS Legends. Sementara Aura Fire mereka harus sabar. Tapi masalahnya apakah pemain-pemain dari EVOS Legends mau sabar karena minion sudah mulai berjalan. Mulai masuk ke area base. Dia juga udah ngebuka tapi penalty zone-nya baik dari seorang Fluffy. Van tumpang lagi dan lagi. Aran juga akan hilang. 3 pemain hilang dari Aura Fire. Dan EVOS Legends sang macan ternyata masih mengaum begitu keras dan menutup, menghanguskan tentunya api yang membara dari Aura Fire. Ya, dan kita melihat bagaimana Fanstrong yang memutuskan untuk memasuki siapa dengan hardguardnya dan gak melulu soal Susujin. Siapa yang maju ke depan, siapa yang ngambil inisiasi terdepan, dia akan masuk. Dan berapa kali kita melihat Fluffy yang selalu tergapai oleh Fanstrong. Dan sudah terjawab ya. Fluffy yang menjawab tantangan dari kedua mantan pemainnya. Kabuki dan juga Aran. Inilah pembuktian dari seorang Fluffy. EVOS Legends. Ini di dalam lapangan lawan, di luar lapangan kawan. Pelukan Iya. hangat dari kedua tim. Benar-benar menghampiri. Dan Wah. akhirnya EVOS Legend. EVOS Legends mereka berhasil untuk menang. Dan ya mungkin memang ada rivalitas yang terjadi ya antar beberapa pemain mereka juga. Tapi tadi kudos. Ini untuk Fluffy. Eksekusi dengan penalty zone dia yang berulang kali dan selalu bahkan menangkap hero-hero yang sangat penting. Apalagi mereka-mereka yang berada di barisan belakang. Ke Kabuki atau mungkin untuk ke Van juga.
semuanya. Dan Brans di game ketiga ternyata jauh lebih agresif. Flicker agresif maju untuk bisa menumbangkan lawannya yang tebal tadi. Berarti itu adalah damage calculation yang pas juga dari Brans. Iya. Nih pertempuran X-Laner membuktikan Fluffy lebih angker dari Aran. Wah. Waduh. Dan aku setuju dengan apa yang Om Awa bilang. Brans di game ketiga berbeda dengan game kedua, padahal yang duetnya sama hero-nya. Yes. Gameplaynya yang dimainkan berbeda. Lebih berani ya. Lebih berani. Lebih berani ya. Memang ada sedikit resiko atau resiko besar Iris Timing Ward juga. Ya. Waktu dia flicker kalau Uranus juga tumbang, apa yang terjadi beda ya kan. Iya. Tapi tadi ternyata dengan satu tembakan di biru tumbang Arannya. Tapi kalaupun Aran yang nggak tumbang, masih ada scene yang bisa ditumbangin. Oke. Karena jalannya berdua barengan deketan. Tipis-tipis lagi ya. Iya. dua-duanya. Tapi keren ya ternyata. Ternyata sang macan biru tidak mudah ditumbangkan begitu saja ya, Ya. oleh api dari Aura Fire. Dan kita memang harus respect sih dengan Fluffy yang kita tahu ini salah satu pemain yang potensinya luar biasa. Dia salah satu pemain yang berani. Kalau kita ngomongin masalah adu mekanik itu mungkin sering kita lihat lah di beberapa player ya. Tapi kalau berani untuk inisiasi itu cuma ada di Fluffy sejauh ini aku melihatnya. Kebangkitan dari Aura Fire ternyata bisa dipadamkan karena memang aku ngeliat hero power Fluffy ini banyak banget. Iya, ada Terizla yang memang terlepaskan lagi ya tadi. Iya. Terizlanya ternyata bisa untuk dijadikan mungkin lini depan yang nggak tumbang-tumbang. Ngebaying time yang sangat-sangat lama. Selain ngebaying time ya udah inisiasi sekalian. Iya. Dan dia nggak pelit soal flicker dan penalty zone. Ya udah pakai aja ada. Pakai terus dan dapatnya kemana-mana. Ya, tapi tentunya kita akan mendengarkan interview dengan sang macan biru. Jadilah saya langsung lemparkan saja kepada Bude Mongstar. Silakan Bude. Evos Legend, mereka menjawab tantangan dari Aura Fire dan inilah dia 2-1 match penutupan yang begitu indah untuk sang macan. Congratulations, penutupan match yang begitu mendebarkan. Gimana buat kalian match penutupan di minggu ini? Mau langsung aja nih ditanyain yang mau ditanyain. Cukup senang sih. Senang match hari ini. Lumayan ngelawan lah. Lumayan ngelawan. Ketemu sama Aura Fire. Fluffy pegang mic-nya. Fluffy ketemu Aura Fire di MPL. Bisa dibilang untuk kali pertama juga. Bagaimana rasanya melawan mantan? Gak tahu. Kangen gak sih sama Kangen. mereka? Apa? Kangen. Kangen. Tapi gimana rasanya sebagai, biasanya kamu berjuang sama mereka. Kali ini kamu harus melawan mereka Fluffy. Biasa aja sih. Biasa aja sih Iya, ya. gak ada apa-apa. Tapi kamu terbakar gak sih ketika melihat sekarang EXP lane-nya diisi oleh Aran juga. Dan Aran ingin juga nih untuk membuktikan diri dan ingin melawan kamu juga. Bagaimana kamu melihat Aran di match tadi Fluffy dan mungkin untuk 2 match belakangan ini juga? Gak tahu. Aran di Aura Fire gimana Fluffy? Gak ngerti sih. Tapi kalau Aran gimana? Mainnya Aran gimana? Jago. Jago. Sama Fluffy jagoan siapa? Jagoan dia. Tapi Fluffy yang menang. Ya gak tahu. Susah ya. Tapi menarik ya. Tadi ada momen apa nggak yang Fluffy paling ingat? Di game manapun boleh. Momen yang paling kamu ingat deh. Atau kesan apa di match ini untuk Fluffy? Gak tahu Kak. Gak tahu. Ada yang bisa kasih tahu Bude nggak? Fluffy gimana sih tadi di in game? Panstrong ada bisa kasih tahu nggak Fluffy? Ada sesuatu nggak? Tadi sih Fluffy on fire banget sih Fluffy. On fire, tetap ada fire-nya di Fluffy ya. Panas. Iya. Tapi kita ngeliat juga ya, Fan Strong. Kali ini kayaknya tugas Rom di MPL Indonesia season 12 lumayan dagdikdukser, apalagi dengan hero pool yang kayaknya makin banyak untuk hero Rom ya. Selena muncul, kemarin ada Saber, Edith pun juga bermain. Banyak sekali hero saat ini di Rom. Kamu ngeliat Rom sekarang gimana sih? Ya sekarang lebih seru sih soalnya hero-nya lebih beragam. Jadi kayak gameplaynya banyak lah. Jadi kayak gamenya nggak bosen gitu, seru lah. Seru ya, kalau dengan hero-hero yang, apakah ini semua hero dari Rom bisa kembali lagi nih di season 12 menurut Fan Strong? Semua hero kayak tadi Selena dan ada Saber juga. Ya bisa tergantung power dari setiap tim.
tergantung power dari setiap tim. Menarik ya. Dan menariknya lagi pastinya, siapakah player yang akan menjadi player of the match? 2-1, game yang cukup intens apalagi di game pertama 30 menit. Siapa kira-kira EVOS Fams? Wait, Brans? Fluffy, siapa lagi? Brans. Hah, ada yang ayang? Ayangnya siapa ini? Banyak sekali ya. Ramai banget. Ayo kita cek bersama-sama siapakah player of the match dari EVOS Legends. Let's go. Dan, wow. Fluffy. Coba Fluffy kasih tips dong jadi strongest EXP lane. Kalau kata TZ, salah satu EXP yang kuat. Apa rahasianya jadi EXP lane yang kuat? Selain nggak tahu. Ya sering sholat aja dah. Ya. Sering sholat aja. Ya. Lalu Mainnya jangan ngawur aja udah intinya itu. mainnya jangan aur-auran, jangan ngawur ya. Iya, kalau jadi XP-lane yang bagus jangan ngawur. Sering Wah. sholat. Oke, tipsnya sudah di notes ya di sini dari Best EXP Lane kata TZ ya, Coach TZ salah satu. Dan kalau ngelihat juga tadi kita bisa ngeliat Brans, mainmu tuh semuanya berteriak, Brans, gila banget, semuanya bersorak-sorai Brans. Bagaimana kamu di match kali ini Brans? Ya main kayak biasa aja, kayak kemarin-kemarin, enjoy. Enjoy main kayak kemarin-kemarin. Dan kalau ngelihat dari mungkin banyak yang bilang ini kan berganti-ganti partnermu juga. Dari 3 member ada yang digantikan, lalu ada yang baru. Gimana untuk menyesuaikan diri secara cepat Brans? Ya kayak biasa aja sih kita latihan sehari-harinya kayak biasa, ya cuman adaptasi aja. Tapi itu bisalah kita cepet. Berarti ini apakah udah full power dari EVOS Legend? Masih bisa lebih maksimal lagi. Masih bisa lebih maksimal lagi. Mengerikan, sang macan mengaung. Kalau dari Susujin. Susujin, jungler sekarang tuh lagi pada sadis-sadis banget kayaknya ya. Untuk pertarungan Retribution khususnya. Kalau Susujin ngelihat sekarang pertarungan Retribution untuk para jungler di MPL gimana sih Susujin? Susah sih pada jago-jago. Pada jago-jago ya? Gimana sih biar jago di jungle Susujin? Jago apanya? Biar bisa jago jadi jungler gitu menurut Susujin. Gak tahu sih, main-main aja. Main-main aja ya. Sehari kamu main berapa jam Susujin? 12 jam paling. 12 jam dedikasi yang luar biasa ya. Tapi hari ini adalah match penutupan untuk EVOS Legend. Bisa diceritain nggak ketika mungkin perjalanan ke sini, apa yang kalian mungkin diskusikan sedikit nih untuk melawan Aura Fire? Yang didiskusin paling strateginya dari coach. Strategi dari coach, Ya, apakah harus ada yang diantisipasi atau di lock dari Aura Fire? Aran paling jago banget ya. Aran, jago banget ya. Dan kalian pun mengakui Aran jago. Ya, Cukup kesulitan apalagi di game pertama 30 menit. Gimana kalian melalui 30 menit itu Susujin? stay fokus aja. Stay fokus. Rahasia stay fokus mungkin Krit bisa kasih tahu ya. Krit, gimana biar stay fokus apalagi mid lane dari EVOS Legend. Gimana untuk stay fokus? Di 3 game yang sangat panjang. Ya stay fokus aja jangan. Wes, lihat kekuatan mid lane dari EVOS Legend mengemparkan MPL Arena. Ya stay fokus aja jangan pecah fokus lah intinya. Soalnya sekali pecah kan ini game cepet kan. Jadi pecah sekali bisa kebalik momennya. Pecah sekali aja jadi stay fokus itu kunci dari EVOS Legend. Dan kesannya untuk bertemu Aura Fire hari ini gimana Krit? Kesannya senang sih lawan tim-tim kuat kan. Semua tim sekarang MPL kuat-kuat jadi seru gamenya. Jadi seru gamenya, semuanya kuat. Ya, EVOS Legend percaya diri untuk minggu keempat dan selanjutnya ya harus percaya diri. harus percaya diri. Ada ini nggak? Mungkin ingin di posisi berapa dari EVOS Legend sampai klasemen terakhirnya di minggu terakhir?
Pingin upper bracket aja sih. Ingin upper bracket. Iya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan untuk EVOS Fans dan juga yang ada di rumah. Siapa yang ingin menyampaikan sesuatu kah? Fanstrong ada yang mau disampaikan? Mungkin yang di Surabaya, arek-arek Surabaya. Ya untuk EVOS Fans terima kasih udah dukung kita. Kita bakal lakuin terbaik untuk improve terus. Makasih guys sudah datang untuk support kita, makasih. Yang di Surabaya nggak disalam-salamin? Ya buat EVOS Fans Surabaya sama keluarga, makasih ya udah dukung terus. Makasih udah dukung terus semuanya. Sekali lagi penutupan match dan minggu yang sangat epic dan bahkan mythical. Untuk kita semua di minggu yang ketiga MPL Indonesia Season 12. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk EVOS Legend. Dan penutupan game ini akan langsung dibedah juga oleh para caster. Jadi silakan dan monggo.